Sehat banget itu. Itu bisa menghilangkan penyakit yang sekian lama dideritanya. Kalau Anda mau sehat mulai sekarang, 7 hari dulu. Dalam ilmu pengobatan tradisional lah seperti ya, ilmu natural seperti itu tuh, kita memahami penyakit itu gampang. Jadi banyak sekali yang Allah berikan kepada bumi kita ini yang kita bisa perbaiki ya kesehatan kita dengan itu. Dan simpel kok. Kalau Anda mau sehat mulai sekarang, ya contoh mungkin gula pasir dikurangi, bisa kan? Bisa nggak? Jadi kalau minum kopi nggak usah pakai gula pasir, kopinya pahit. Kopi itu yang saya pernah pelajari, emang dia bisa menekan rasa lapar, bisa dia. Jadi kalau makan kopi atau minum kopi ya pakai kurma. Manisnya pakai kurma, bukan dicemplungin ya, dimakan. Kan? Gak apa-apa. Masya Allah. Minum teh, tehnya teh daun. Ya, usahakan jangan yang sasetan. Sekali sasetan buat. Tapi kalau tetap pengen minum teh ya teh hijau, teh apa yang masih daun. Gitu. Atau Anda bikin minuman sendiri di rumah. Apa susahnya motong-motong serai, kunyit dipotong-potong, dikasih air panas, dikasih jeruk nipis, kasih madu. Apa susahnya? Sehat banget itu. Ya. Anti pikun. Iya. India itu angka demensianya paling rendah katanya di dunia. Karena ternyata konsumsi kunyit yang sangat tinggi di sana. Ya, orang India. Jadi jarang pikun kata dokter, ada yang saya baca dokter dokternya itu diteliti gitu kan. Kalau seandainya ya penduduk negeri ini bertakwa, dia mengoptimalkan apa yang Allah berikan ke negeri ini, maka harusnya penyakit-penyakit berat di negeri ini tuh sangat-sangat minimal. Bayangkan kalau tiap hari kita bersahabat dengan rempah dan rimpang. Jadi Allah memberikan tanda. Apa Allah tidak tahu bahwa sekarang itu banyak kanker ribuan tahun yang lalu, jutaan tahun lalu sebelum katakanlah bumi ini dibuat? Allah sudah tahu, Bu, Pak. Sehingga apa? Allah ciptakan obatnya dan janji Nabi pasti ada di situ. Jadi kulidain dawaun kata Nabi, bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Sekarang kita lihat bagaimana Allah menjelaskan tanda-tanda kebesaran tadi. Ya. Contoh mungkin, jadi kalau dalam ilmu pengobatan tradisional lah seperti ya, ilmu natural seperti itu tuh, kita memahami penyakit itu gampang. Apa yang ada di organ kita, maka coba cari padanannya di alam. Contoh mungkin orang yang kena gangguan liver. Kalau orang kena gangguan liver, maka wajahnya akan kuning. Maka carilah rempah-rimpang yang warnanya kuning. Simpel kan? Kunyit, temulawak, gitu kan, wortel. Sesimpel itu coba. Ya, tapi Allah tidak kasih petunjuk itu, kenapa? Karena manusianya lupa sama dia. Dan sains memang menjelaskan. Coba baca penelitian tentang kunyit ya, temulawak, luar biasa. Kalau kita lihat misalkan kanker-kanker gitu kan, kanker-kanker itu kan bentuknya kan, kalau dilihat secara bentuk makroskopisnya kan nggak beraturan. Ya, bentuknya nggak beraturan kanker. Coba lihat padanannya apa di alam ini yang Allah berikan bentuk tumbuhan yang tidak beraturan. Contohnya apa? Ya rimpang tadi, lihat jahe nggak beraturan kan? Jahe, kencur, temulawak, kayak berantakan bentuknya gitu kan? Apa sengaja Allah bikin begituan? Ya pasti ada sengaja, maksudnya ada maksudnya untuk memberikan tanda kepada kita. Kita lihat misalkan ureter kita, misalkan ureter itu saluran kencing kita, bentuknya panjang gitu kan, kayak buletan, pipa gitu kan. Lihat di alam ini yang apa yang kira-kira mirip dengan itu? Ternyata akar alang-alang. Masya Allah kan? Semudah itu. Kita bicara tentang darah. Darah itu katakanlah apa tuh namanya warnanya merah gitu kan. Berarti kita perlu, misalkan kita butuh tambah darah, misalkan ya sudah cari yang di alamnya warnanya merah-merah. Contoh apa? Buah bit misalkan. Mudah kan? Mudah sebenarnya. Apakah itu kalau kita makan, kita minum menjamin kesembuhan? Enggak. Allah yang jamin.
Maka ketika kita sudah kembali sama Allah, bisa jadi satu tumbuhan yang diciptakan, misalkan serai saja, itu bisa menghilangkan penyakit yang sekian lama dideritanya, misalkan autoimun. Banyak case-nya kayak begitu. Autoimun itu salah satu penyakit yang subhanallah banyak sekali sekarang. Kita lihat ada rematik, ada lupus, ya, macam-macam. Yang ternyata dari pengalaman-pengalaman saya, dari pasien-pasien itu subhanallah, minum serai itu efeknya luar biasa. Maka mari kita kembali sekalian kepada buminya Allah nih. Kita diciptakan Allah dari apa? Dari tanah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah. Kami ciptakan manusia dari tanah. Maka kalau mau sehat, kembalilah ke tanah. Kembalilah di bumi, tempat apa-apa yang Allah tumbuhkan itu berada. Dan di situ banyak tanda-tandanya sekalian. Tanda-tandanya. Jadi kalau kita lihat daun, jadi kita ngelihat sesuatu itu jangan ngelihat secara fisik saja. Ya. Lihatlah dengan mata hati kita. Lihat daun itu kan dia bergerak, ya. Kalau kita lihat di luar lagi angin kayak begitu, ada urat daunnya, ada tulang daunnya, apa fungsi daun, bahkan ilmu fotosintesis saja kita belum optimalkan. Bayangkan katakanlah kita tanpa daun yang ada sekarang ini kita nggak bisa bernafas loh mungkin. Nggak bisa kita. Dokter bedah sekalipun katakanlah dengan ilmu yang luar biasa belajar, kalau Allah ambil saja trombosit dalam badan manusia nggak bisa kerja dokter bedah. Allah Maha Kuasa. Ya. Maka kita tugasnya apa? Kita kenali dia. Ya. Kenali bagaimana dia memberikan ini semua kepada kita semua sekalian. Supaya apa? Supaya kita lebih taat. Sehat harus jadi membuat kita makin taat. Mumpung sehat, perbanyaklah ketaatan kepada Allah. Ya, supaya apa? Lagi sakit nanti kita bisa panen pahala. Orang-orang yang sudah rutin melaksanakan ibadah-ibadah tertentu, kalau dia sakit dan uzur, amalan yang dikerjakan tadi pahalanya tetap mengalir buat dia meskipun dia nggak kerjakan. Itu hadisnya. Dan Islam mengajarkan kebaikan yang luar biasa. Anda di sini bos sekalian, misalkan Anda keluar, bagaimana Anda dapat pahala iktikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi dengan ketika Anda berada di tempat ini? Caranya gampang sekali. Misalkan lagi mau keluar pintu itu kan sempit tuh pintunya. Lalu ada saudara kita mau keluar duluan, hajatnya dia mau keluar pintu duluan, mau keluar dari masjid duluan. Anda kasih tempat, dia silakan keluar, membantu hajatnya dia. Apa kata Nabi SAW? Membantu hajat saudaraku, yang maksud kaum muslimin, itu lebih aku cintai daripada iktikaf 1 bulan penuh di masjidku ini. Bayangkan. Ada saudara kita lagi mau ke musola, ke toilet atau mungkin ke tempat wudhu, dia pakai sepatu nggak ada sendal, kita kasih pinjam sendal, itu pahalanya sama dengan bahkan lebih baik daripada 1 bulan penuh iktikaf di Masjid Nabawi. Kalau kita kembangkan ini semua sekalian, maka masya Allah kita akan tiap hari itu mikir kebaikan apa yang kita bisa kerjakan tiap hari, dan kebaikan itulah yang sebenarnya menjadi nutrisi hati kita. Jadi kalau orang hidupnya nggak bahagia, mungkin tidak banyak nutrisi buat hatinya, tidak banyak dia tolong orang, mungkin. Ya. Maka itu sebabnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi yang luar biasa peran dalam Islam. Ya. Pernah dalam satu pagi Nabi menceritakan tentang surga. Nabi menceritakan tentang ada surga, ada pintu puasa, pintu sedekah, pintu jihad, pintu macam-macam. Terus Abu Bakar bertanya saat itu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Nabi menjawab apa? Iya, dan aku berharap itu adalah engkau. Kenapa? Ternyata Abu Bakar ini, bos sekalian, pernah ditanya oleh Nabi SAW, siapa yang pagi ini sudah menyantuni anak yatim? Abu Bakar angkat tangan, itu pagi. Siapa yang sudah mensolatkan jenazah kaum muslimin? Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang sudah membantu fakir miskin? Semua amal ibadah itu dia borong pagi-pagi. Coba ya. Makanya orang beriman itu bos sekalian, hidupnya pasti bahagia kalau dia banyak berbuat baik untuk orang lain. Ya. Dan yang tidak kalah pentingnya, hidup sehat itu lagi-lagi bukan lifestyle, tapi bentuk kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Ya, Anda lihat makanan kayak begini. Ini kan ada, saya tadi dikasih panitia makanan sehat. Isinya apa? Tempe. Tempe yang dipotong, di tengahnya dikasih coklat alpukat, dikasih alpukat, ya.
Terus di atasnya dikasih apa lagi? Stroberi atau apa? Sehat nggak ini? Yakin? Insya Allah. Kira-kira nih saya tanya nih, kalau misalkan nih ada piring, ini kan, piring kayak begini nih, lalu di sampingnya ada bubur ayam, pilih mana? Ayo jujur. Kalau saya makan bubur ayam, caranya saya makan gimana? Nah, kalau saya makan bubur ayam ala saya ambil kuahnya, saya ambil sayurnya, saya ambil sambelnya, saya ambil telurnya. Itu bubur ayam saya. Nggak ada buburnya tapi sup jadi kan. Kemarin saya ada pas ke Makassar, ada teman-teman bilang, dokter bagaimana cara makan coto yang baik? Coto gampang kan, kalau orang makan coto dikasih jeruk nipis kan, satu mangkok gede itu kan. Nah ini rahasianya di sini saya bilang. Nanti minta sama abangnya itu, minta air putih 3 gelas atau 2 gelas, 3 gelas kan? Lalu air putih tadi diperes, dikasih jeruk nipis tadi, pros masukin, aduk, minum gelas, 2 gelas, 3 gelas, habis itu pulang. Itu cara makan coto yang baik. Bolehkah makan coto? Boleh. Siapa yang melarang makan coto? Siapa yang melarang Anda siapa yang melarang Anda makan makanan tidak sehat? Nggak ada yang melarang, silakan aja. Tapi ingat, itu punya konsekuensi terhadap gen kita. Kalau Anda yang sekarang, maaf ikhwan di sini yang belum menikah, Anda sekarang hidupnya nyampah, maka Anda akan menyiapkan generasi sampah juga yang gennya cacat. Beneran, saya nggak bercanda loh ini. Artinya kedepannya ketika akhwatnya yang sama-sama tiap hari makan nggak sehat, ikhwannya juga makan nggak sehat, maka ketemu mereka nanti anaknya, na'udzubillah min zalik, juga tidak akan sehat. Bayangkan, generasi ke depan tuh generasi kerupuk. Generasi kerupuk itu apa? Ya karena mungkin bapak ibunya hobi makan kerupuk tiap hari. Kerupuk secara mental juga dapat. Maksudnya gimana? Gimana mau punya mental pejuang, mental jihad kalau nanti ada jihadnya gitu kan, misalkan. Tiap hari makan kayak begitu. Mau jihad kayak apa? Mau bangun malamnya susah minta ampun? Mau jihad kayak apa? Katakanlah berjuang, gak usah cerita perang dulu deh. Berjuang malam-malam untuk bangun susahnya minta ampun. Berjuang katakanlah untuk baca Quran 1 juz susahnya minta ampun. Tapi berdiam diri WhatsApp sejam 2 jam bisa. Faktanya begitu. Gitulah generasi umat di zaman sekarang. Ya, ketika suaminya mau nikah lagi, ributnya minta ampun. Ya, gitu loh. Jadi banyak sekali hal-hal seperti itu sekarang yang terjadi, mungkin bukan mungkin, salah satunya adalah karena makanan. Maka kembalikan makanan itu kepada substansi dasarnya. Jadi kalau Anda pengen makan alpukat, ya makan alpukat, tapi jangan kasih sirup, jangan kasih susu. Makan alpukatnya. Bahkan kemarin subhanallah saya dapat penelitian lagi dari seorang teman juga yang jelaskan bahwa ternyata biji alpukat itu bisa dibikin minyak biji alpukat yang ternyata mengandung antioksidan yang sangat tinggi. Bahkan biji alpukat itu kalau Anda parut gitu kan, lalu Anda seduh dengan air juga sudah jadi kayak teh antioksidan. Masya Allah kan. Alpukatnya mengandung lemak yang baik. Ya, kita punya tempe ketemu dengan alpukat kayak begini, atau tempe ketemu kurma, itu ya jauh lebih baik kalau menurut saya daripada Anda makan 1 mangkok bubur ayam. Gitu. Makanya kayak begini sebenarnya jauh lebih sehat. Dan sebenarnya kalau udah biasa mah enak. Contohnya gimana? Ya kalau nggak biasa makan sayur kayak begini, Anda bisa bikin sambelnya jangan pakai sambel kemasan. Ambil cabai rawit, ambil bawang putih, kasih garam yang sehat, kasih kurma, diulek. Nanti sayurnya di twing gitu. Dicocol. Udah pernah nyobain belum sambal kurma? Itu enak. Cobain deh ya. Sambal kurma, buat gantinya gula pasir. Enak.
Dan ininya, tengahnya ini juga bisa diganti dengan sambal kurma tadi. Jadi kalau Bapak Ibu, ini kan tengahnya ini kan alpukat. Kalau mau diganti sama kurma bisa, bukan kurma, sambal juga bisa. Nggak usah bikin yang pedes-pedes, nanti bikin sambal kayak begitu, kasih kurma jeruk cabai rawit sama apa tadi? Bawang putih ya. Nah, taruh di tengahnya ini. Terus dihancur-hancurin, jadilah tempe penyet. Sehat. Ya, dan tidak digoreng. Kan nggak digoreng. Ya. Kenapa nggak digoreng? Ya, cobalah mulai hindari yang digoreng-goreng mulai sekarang. Coba 7 hari ke depan. Ya, Bapak Ibu kalau mau sehat, coba lakukan tantangan ini. Mau nggak? Mau? Kalau mau boleh saya terusin. Kalau nggak mau ya nggak usah. Yang jawab cuma 1 orang. Mau nggak? Allah saksinya ya. Allah saksi. Pertama, nanti mulai besok kurangi makan nasi putihnya. Mulai sedih? Mulai sedih. Kurangi makan nasi putihnya. Yang kedua, kurangi kalau bisa nggak usah makan nasi putih nggak apa-apa. Ya, yang kedua, gula pasir. Coba nggak usah makan gula pasir sama sekali. Caranya gimana? Coba menghadap cermin, lalu tatap diri Anda dan yakinkan bahwa Anda sudah cukup manis tanpa gula. Dua kan? Yang ketiga apa? Tepung. Kenapa tepung? Ya karena banyak tepung-tepung yang ada saat ini sudah termodifikasi tepungnya dan tinggi indeks glikemisnya. Ya, tiga ya. Nah, yang keempat minyak-minyakan. Coba 7 hari dulu. Ya, nanti kalau sudah terbentuk kebiasaan sehatnya, oke silakanlah makan suka-suka deh. Ya. Kalau Anda mau makan yang nggak sehat, Anda harus punya kebiasaan sehat yang jauh lebih banyak daripada makanan tadi yang Anda makan. Silakan. Meskipun nanti pada akhirnya Anda sudah mulai mikir, kalau sudah nggak sehat, kalau sudah makan nggak sehat, biasanya tubuhnya akan berontak, nggak mau, nggak suka dengan yang nggak sehat. Anda kan lihat makanan-makanan yang tinggi gula gitu, nggak tertarik sama sekali. Cake yang penuh dengan pewarna, udah nggak tertarik lagi. Itu yang benar. Ya, lihat gorengan udah nggak tertarik lagi. Ya. Lihat misalkan abang-abang bubur ayam misalkan yang jualan, sudah pengen mengucapkan selamat tinggal pada beliau. Harapannya ganti bang, buah gitu kan. Tidak apa-apa, sekali-sekali silakan. Dan bisa kok bikin bubur ayam yang sehat, tenang aja. Bikin bubur ayam sehat bisa, bikin mie ayam yang sehat bisa, bikin bakso yang sehat bisa. Itu ada ilmunya semua, tenang aja. Ya, dan jangan salahkan makanannya, karena makanan itu ya sebenarnya gak ada masalah dengan makanan, kebiasaan kita yang bermasalah. Karena saya sampaikan, orang Padang dari zaman dulu makan nasi Padang, gak ada masalah dengan nasi Padang. Tapi bedanya apa? Bedanya nasi beras orang Padang yang melus tidak seperti beras sekarang. Karena kebutuhan beras yang luar biasa akhirnya membutuhkan suplai yang besar sehingga ya semprot pestisida lagi. Gitu. Benar gak sih? Benar kan? Jadi berasnya zaman dulu sama zaman sekarang rodok beda. Gitu kan. Apalagi orang tua kita zaman dulu ya masih suka minum air rendaman beras. Air tajin itu sehat sebenarnya asal berasnya benar. Ini sekarang kalau minum air rendaman beras yang diminum apa? Air pestisida mungkin. Gimana mau sehat? Lagi-lagi kita tidak bisa kontrol mereka. Ya, yang kita bisa kerjakan apa? Ya, apa yang masuk ke mulut kita aja lah. Ya. Sudah kayak begitu zamannya, zaman fitnah luar biasa kayak begini. Ya. Jadi kalau kita sudah ngerti konsepnya, baru sekarang maka kita akan mulai mikir kira-kira saya makan ini bikin sakit nggak? Kalau bikin sakit jangan makan. Udah tahu maaf mie instan nggak sehat, udah nggak jadi jangan dimakan. Cari mie yang lainnya sehat banyak. Ya, kenalkan masyarakat dengan makanan-makanan sehat. Jadi kalau nanti ya mudah-mudahan nanti kalau ke depan kalau kita bikin tablik akbar lagi di sini ya mudah-mudahan kita bikin bazar sehatnya. Jadi mengenalkan masyarakat dengan produk-produk sehat, dengan industri-industri rumah tangga. Simple ya.
asal mau saja. Tapi kitanya juga harus komitmen untuk apa? Untuk menjaga badan. Jangan sampai apa tuh namanya? Ya, misalkan ya. Sekarang daftar haji, saya mungkin di Lampung, misalkan Lampung ini 10 tahun lah misalkan. 10 tahun tuh lama loh daftar haji. Daftar sekarang, waktu mau berangkat, medical check up-nya nggak bisa berangkat. Banyak orang begitu? Banyak. Gara-gara apa? Gara-gara isi piring yang nggak pernah berubah dari dulu. Isinya karbo lagi. Nasi berlebihan, tepung berlebihan, gula berlebihan, minyak berlebihan. Puasa jarang. Kalau Anda pengen makan yang nggak sehat, saya kasih syarat. Syaratnya apa? Anda sudah rutin puasa, itu yang pertama. Sehari Anda biasa minum air 2-3 liter. 80% atau 3/4 isi piring Anda sayur sama buah. Nah, silakan cheating. Silakan curi-curi makan. Tapi masalahnya ini cheatingnya tiap hari. Curinya tiap hari, gimana mau sehat? Ya. Dan lagi-lagi saya sampaikan bahwa ibadah itu butuh fisik yang kuat. Ya, maka jaga baik-baik usaha badan kita ini agar jangan sampai sakit.